Dalam video ini kita akan melihat bagaimana tanaman bisa tumbuh di tempat yang miskin unsur hara. Bahkan bisa tumbuh di tempat tumpahan oli bekas, hanya menggunakan pupuk organik Herdanik. Herdanik adalah pupuk organik cair hayati majemuk. Herdanik ini telah melakukan hasil uji efektivitas dan efisiensi dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, serta telah diuji oleh Lembaga Pengujian dan Sertifikasi Institut Pertanian Bogor. Namun pada kali ini, kembali dilakukan uji coba dengan menanam biji jagung di lokasi yang miskin hara serta di lokasi tumpahan oli bekas. Ini adalah hari-hari yang sangat menyenangkan karena saya sebagai seorang jurnalis dipercaya langsung untuk melihat dan mendokumentasikan secara langsung proses Herdanik dari awal sampai akhir. Dan ini sungguh sangat ajaib karena tanaman itu benar-benar tumbuh di atas tanah yang telah diberi oli. Pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, tim Herdanik mulai melakukan percobaan di dalam 4 bak. Masing-masing bak berisi pasir putih timbunan. Namun dari 4 bak itu, hanya 3 bak yang mendapat perlakuan khusus. 1 bak yang diberi nama bak kontrol, sama sekali tidak mendapat perlakuan atau tanpa disiram apapun. Kemudian pada bak kedua, diberi perlakuan khusus yang diberi nama perlakuan pertama. Di tempat ini, pasir timbunan diberi pupuk Herdanik yang telah dicampur air sebanyak 1 liter. Pupuk Herdanik kita berikan 50 ml dan nanti akan kita isikan penuh dijadikan 1 liter. Selanjutnya di bak ketiga atau perlakuan 2, pasir putih timbunan diberi tumpahan oli bekas. Awalnya cuma 1 liter, namun ditambah menjadi 2 liter. Kita akan tambah 1 liter lagi agar kita terlihat olinya dan pasirnya juga kental dan lebih banyak. Setelah disiram oli bekas kemudian diaduk-aduk agar sebaran olinya merata. Terakhir pada perlakuan 3 di bak keempat, pasir putih timbunan juga diberi oli bekas sebanyak 2 liter, ditambah bakteri pengurai afdanik. Pada hari ke-21 atau tanggal 26 Agustus 2024 sore, ditanam biji jagung pada seluruh bak, yang masing-masing baknya ditanam 4 biji jagung. Oke, kita lihat pada bak kontrol, dapat kita lihat tanpa perlakuan, hanya menggunakan pasir putih timbunan. Seperti ini struktur pasirnya, warna ataupun teksturnya. Kita lanjut ke bak kedua adalah perlakuan 1 dengan pasir timbunan dengan menggunakan pupuk Herdanik. Seperti ini strukturnya. Kalau saya lihat di sini dari warna sudah jauh menghitam ya, seperti mirip-mirip butiran halus seperti tanah. Dan kedua adalah sudah mulai ditumbuhi tumbuhan halus. Sepertinya tumbuhan ini seperti tumbuhan liar. Hijau ini udah mulai banyak nih. Lanjut ke bak ketiga adalah pada perlakuan 3, perlakuan 2 kita memberikan media pasir timbunan
dengan oli bekas. Oli bekas ini dia. Warnanya khas seperti oli bekas. Masih tinggi bahan olinya. Dan pada bak keempat dengan perlakuan ketiga ini dengan media pasir timbunan, tumpahan oli bekas, dan kita berikan bakteri pengurai afdanik. Dapat kita lihat juga struktur pada media ini sudah sangat hitam sekali dari warna, dari tekstur. Saya lihat di sini struktur bagian permukaan sudah seperti tanah-tanah halus. Saya lihat di sini. Dan nanti akan kita lakukan pemberian benih jagung setelah ini. Oke, seperti itu kira-kira nanti kita eksekusi untuk penanaman jagungnya. Namun setelah beberapa hari menunggu, ternyata biji jagung itu tidak ada satupun yang tumbuh. Percobaan gagal. Bibit yang kadaluarsa diduga jadi penyebabnya. Ya, setelah sepekan menanam jagung itu, anggota tim merasakan ada hal yang aneh karena dari sekian banyak yang ditanam, satupun tidak ada yang tumbuh. Akhirnya anggota tim melakukan penyelidikan terkait asal-muasal bibit tersebut, dan ternyata memang bibit ini sebelumnya memang tersimpan di dalam boleh dikatakan dalam gudang, dan itu tidak pernah dipakai, dan ternyata ini dipakai untuk herdanik. Dan kita menyimpulkan waktu itu ini bibit memang sangat tidak layak dan sudah kadaluarsa sehingga tidak mungkin untuk digunakan. Akhirnya tim memutuskan untuk mengganti ulang dengan bibit yang baru. Sebelumnya kita sudah tanam dengan bibit jagung. Kebetulan bibit jagung sebelumnya itu sudah lama tersimpan, kurang lebih 2 bulan. Jadi rasanya sudah tidak efektif lagi untuk ditanam, jadi sudah kadaluarsa. Jadi pada hari ini kita tanam ulang kembali dan kita lakukan kegiatan ini, mudah-mudahan tumbuh secara optimal. Pada Selasa 10 September 2024 siang, tim kembali melakukan penanaman ulang bibit jagung, kali ini dengan bibit yang baru. Sama seperti sebelumnya, seluruh bak ditanami jagung, yang kali ini masing-masing bak berisi 5 biji bibit jagung. Delapan hari kemudian, tepatnya pada Rabu 18 September 2024, tanaman jagung mulai tumbuh. Namun tidak semua bak tanaman itu tumbuh. Kita lakukan pemantauan setelah penanaman bibit jagung yang sebelumnya di hari ke-8 hari ini kita melakukan penanaman bibit jagung. Nah, pada hari ini dapat kita lihat pada bak 1 dengan perlakuan bak kontrol namanya. Dapat kita lihat di sini tanpa ada perlakuan tindakan, tanpa ada memberikan bakteri pengurai afdanik dan tanpa memberikan pupuk herdanik. Dapat kita lihat di sini dari 5 bibit jagung masing-masing bak kita berikan. Jadi di sini di bak 1 yang tumbuh hanya 1 bibit jagung. Dapat kita lihat. Lanjut kita ke bak 2 dengan perlakuan 1 dengan media pasir dan perlakuan pupuk herdanik. Dapat kita lihat di sini dari 5 bibit jagung kita tanam, di sini tumbuh 2 buah bibit jagung. Lanjut yang ketiga adalah perlakuan 2
dengan media pasir timbunan, dengan kita berikan oli bekas, dan kita berikan tanam bibit jagung 5 buah, tidak satu pun yang tumbuh. Lanjut ke bak 4 dengan perlakuan 3. Di sini dengan media pasir putih kita berikan oli bekas sebanyak 2 liter, dan kita berikan bakteri pengurai afdanik. Dengan kita tanam kemarin di hari ke-8 hari ini, kita beri bibit jagung 5 buah. Dapat kita lihat bersama, dari yang ke-5 kita tanam, hidup ke-5-5-nya. Jadi tumbuh ke-5-5-nya bibit jagung. Jadi mungkin kesimpulannya adalah bakteri pengurai afdanik ini mampu menguraikan oli bekas yang bersifat fosil tadi, dan pasir putih yang miskin unsur hara tadi. Jadi dia dapat meleburkan, dapat menggemburkan, dan dapat juga melakukan penguraian pada oli bekas tadi. Pada tanggal 21 September 2024 dilakukan pengukuran ketinggian tanaman yang tumbuh. Ketinggiannya bervariasi hingga mencapai 11 cm. Ketinggian bibit jagung di hari ke-11 kita lakukan penanaman pada bak kontrol. Ini di posisi 7 cm. Lanjut yang ke bak kedua, kita berikan media pasir dengan pupuk organik. Kita ukur berapa ketinggiannya di posisi 11 cm. Sama 11 cm. Lanjut ke bak 3 dengan perlakuan media pasir dan tumpahan oli bekas. Kita tanam kemarin bibit jagung 5 buah bibit, tidak satu pun yang tumbuh. Lanjut ke bak keempat. Di sini kita berikan media pasir, kita berikan oli bekas 2 liter, dan kita berikan bakteri pengurai afdanik. Coba kita cek, lihat berapa ketinggiannya di posisi 7 cm. Sama 7 cm. Sama 7 cm. 8 cm. Ini agak kecil nih, dikit di bagian tengah. Yes, uji coba berhasil. Ya, ternyata bakteri pengurai afdanik ini mampu menaklukkan oli bekas. Nah, tentu saja hasil uji coba ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk bagi yang ingin meneliti lebih lanjut, serta bagi para petani yang mengalami hal serupa.